Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Irdansyah Irfan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi dalam mata kuliah Transformasi Digital. Di era transformasi digital saat ini, sektor publik sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Pelayanan publik yang dulu serba manual kini mulai beralih ke sistem digital. Namun di balik kemudahan tersebut ada tanggung jawab besar terkait privasi, keamanan, dan etika dalam pengelolaan data. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai konsep privasi data di sektor publik. Yang kedua adalah keamanan data dan tantangannya. Yang ketiga adalah etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat adalah penerapan prinsip serta studi khusus nyata di Indonesia. Konsep privasi data dalam sektor publik. Privasi data adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Di sektor publik, data seperti KTP, rekam medis, pajak, dan bantuan sosial dikelola oleh instansi pemerintah. Data ini sangat sensitif dan perlu dijaga kerahasiaannya. Namun di tengah digitalisasi, potensi kebocoran data makin tinggi. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai bentuk perlindungan hukum atas privasi masyarakat. Pemerintah wajib memastikan data yang dikumpulkan tidak disalahgunakan. Contohnya, ketika masyarakat mendaftarkan BPJS atau Bansos, mereka memberikan data yang harusnya hanya digunakan untuk tujuan yang disetujui, bukan untuk dijual atau digunakan untuk kepentingan politik. Selanjutnya adalah konsep keamanan data dalam sektor publik. Keamanan data berkaitan dengan bagaimana data dijaga dari akses yang tidak sah. Sektor publik harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk menghindari kebocoran atau dari serangan cyber. Contoh nyata, kebocoran data 279 juta penduduk dari BPJS Kesehatan yang sempat ramai dibicarakan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan data pemerintah. Hal ini mengancam kepercayaan publik. Langkah penting yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah enkripsi data, yang kedua adalah sistem autentikasi berlapis, yang ketiga adalah audit berkala terhadap keamanan sistem, yang keempat adalah pelatihan pegawai dalam keamanan digital. Tanpa keamanan yang baik, data pribadi masyarakat bisa bocor dan disalahgunakan. Yang selanjutnya adalah konsep etika dalam penggunaan teknologi di sektor publik. Etika digital menuntut agar pemerintah tidak hanya taat hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam penggunaan teknologi, pegawai publik harus menjaga integritas, tidak menyalahgunakan data, dan menghindari diskriminasi berbasis data. Misalnya, jangan sampai algoritma penyaluran bantuan sosial menjadi bias dan tidak adil karena data yang digunakan tidak lengkap atau keliru. Transparansi atau akuntabilitas dalam penggunaan sistem digital adalah bentuk etika yang harus dijaga. Selanjutnya adalah penerapan prinsip dan kasus di Indonesia. Beberapa prinsip yang harus diterapkan adalah, yang pertama adalah lawfulness and transparency, atau pengumpulan data harus berdasarkan hukum dan disampaikan secara terbuka. Yang kedua adalah purpose limitation, data hanya digunakan untuk tujuan yang jelas. Prinsip selanjutnya adalah data minimization, hanya data yang relevan yang dikumpulkan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah integrity and confidentiality, data dijaga agar tetap utuh dan rahasia. Contoh kasus di Indonesia, kasus BPJS tahun 2021, kebocoran data besar-besaran menyebabkan keresahan. Pemerintah harus melakukan audit dan perbaikan sistem. Contoh kasus yang kedua adalah kasus My Pertamina tahun 2022. Proses pendaftaran subsidi BBM sempat dikritik karena pengumpulan data terlalu luas dan tidak transparan. Dan kasus yang ketiga adalah kasus Peduli Lindungi. Aplikasi ini dikritik karena tidak adanya mekanisme penghapusan data dan kurangnya informasi kepada pengguna. Semua kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa sektor publik harus serius dalam membangun kepercayaan digital dengan mengutamakan regulasi, keamanan, dan etika. Sebagai warga negara, kita juga berhak untuk menuntut
akuntabilitas dan transparansi di instansi publik. Mari jadi bagian dari masyarakat yang sadar digital dan kritis terhadap perlindungan data pribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.